Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah bergabung di Info Kampus edisi Minggu 19 September 2021. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-71 dengan tema Menjaga Asa di Tengah Virus Corona. Universitas Pamulang menduduki peringkat 55 secara nasional versi Unireng. Prodi Teknik Elektro Universitas Pamulang menjadi finalis Lomba Teknologi Tepat Guna tingkat nasional. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni serta IT Center mendukung program beasiswa Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita hangat dan menarik selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Eka Margianti. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-71 di Kampus 3 Universitas Pamulang Victor Kota Tangerang Selatan pada 12 September 2021. Proses wisuda dibagi menjadi 2 sesi. Pertama pada pukul 7 sampai dengan 9 dan sesi kedua berlangsung dari pukul 9.30 hingga 11. Wisudawan secara keseluruhan berjumlah 545 yang dibagi menjadi 2 sesi. Berikut informasi selengkapnya. Wisuda ke-71 yang mengusung tema Menjaga Asa di Tengah Virus COVID Corona berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian, seluruh wisudawan hanya diperbolehkan membawa 1 pendamping. Syarat penting wisudawan serta pendamping harus menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi atau harus melakukan swab antigen. Layanan antigen sendiri disediakan oleh pihak klinik Widya Dharma Husada yang berlangsung secara massal di Kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan pada 10 September 2021. Wisuda kali ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Haji Pilar Saga Ihsan ST, dan Dr. HC Dr. Andes Haji Darsono, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, serta pelaksanaan tugas Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4, Jawa Barat, Banten, Dr. Insinyur Darnita Chandra MSI. Mahasiswa yang berasal dari Nusa Tenggara Timur telah lulus dari Universitas Pamulang dengan predikat terbaik pada program studi Teknik Elektro. Zaizelia Erwinda Sorometa dengan IPK 3,55. Serta predikat wisudawan terbaik dari yang paling baik ialah Hanika Damayanti dari program studi manajemen S1 dengan IPK 3,91 dengan masa studi 4 tahun. Pesan saya buat adik-adik, teman-teman yang sedang berjuang di Universitas Pamulang, mungkin yang dari Nusa Tenggara Timur, dari Indonesia Timur, yang perantau, tetap semangat. Seperti apapun masa tantangan atau yang sedang dihadapi dalam skripsi, tugas akhir, semoga dipermudahkan dan terus berdoa dan terus cari jalan keluar dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Makasih Wain, Bapak, No Mama, Okan Oan, Dadi Sardana Tian. Alhamdulillah akhirnya doa dan usaha saya terwujud, tentunya dari support orang tua dan doa orang tua saya juga. Memang saya menargetkan saya mendapat predikat terbaik dan IPK tertinggi, dan alhamdulillah saya mendapatkan hari ini, nama saya dipanggil dan saya bisa naik ke atas panggung. Kagem Bapak, kalian Ibu, putri ini pun sampun dados sarjana. Matur nuwun sanget nggih. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Informasi selanjutnya, Universitas Pamulang menduduki peringkat 55 nasional versi Unireng atau Lembaga Perankingan Perguruan Tinggi Tingkat Internasional. Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten. Hal ini dapat menjadi acuan untuk mencapai visi Universitas Pamulang menduduki 40 besar nasional pada tahun 2024 berlandaskan humanis dan religius. Berikut informasi selengkapnya.
Universitas Pamulang di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang diketuai oleh Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono menduduki peringkat 55 secara nasional merupakan hasil kerjasama seluruh sivitas akademika yang berada di Universitas Pamulang. Keberhasilan tersebut merupakan prestasi yang harus ditingkatkan untuk mencapai visi Universitas Pamulang dalam mencapai peringkat 40 besar secara nasional yang berlandaskan humanis dan religius. Rektor Universitas Pamulang Dr. E. Nurzaman AMMM MSI berharap dapat meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, masyarakat, penelitian serta pengabdian yang berbasis Tridharma Perguruan Tinggi dengan terus memperhatikan regulasi secara nasional, juga meningkatkan potensi yang dimiliki oleh Universitas Pamulang. Untuk mencapai cita-cita kita bersama, mari kita terus bergerak maju untuk meningkatkan kualitas kita sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang di-cover dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini sebuah kesempatan yang bagus supaya kita bisa mengelaborasikan apa yang kita sampaikan secara teoretik di dalam kelas dan juga ditopang oleh pengalaman di luar, di dunia usaha, dunia industri maupun di masyarakat secara luas. Eka Margianti dan Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni atau LKA Universitas Pamulang menyelenggarakan sosialisasi mengenai penerimaan beasiswa untuk mahasiswa Universitas Pamulang dan tim IT Center meluncurkan sistem pemeringkatan mahasiswa atau SISPEMA untuk mendukung program beasiswa. Acara ini berlangsung pada 11 September 2021 di ruang telekonferensi Kampus 3 Universitas Pamulang Victor Kota Tangerang Selatan. Berikut informasi selengkapnya. Sosialisasi beasiswa dan peluncuran SISPEMA berlangsung secara luring dan dihadiri oleh kalangan terbatas, terdiri dari perwakilan program studi dan bidang kemahasiswaan. Beasiswa yang tersedia di Universitas Pamulang terdiri dari uang kuliah tunggal atau UKT, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, bidik misi, serta adik difabel yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Penerima beasiswa pada periode 2020-2021 sebanyak 3.030 mahasiswa yang mendapatkan tunjangan beasiswa.
Mahasiswa yang memenuhi syarat yang berlaku pada setiap program bisa mendapatkan beasiswa. IT Center meluncurkan sistem pemeringkatan mahasiswa atau SISPEMA yang bertujuan untuk mempermudah dan membantu program beasiswa yang terdapat di Universitas Pamulang. Fitur-fitur baru yang ditawarkan pada SISPEMA ini fokus untuk program beasiswa, di antaranya fitur jenis beasiswa, pengajuan beasiswa, pembayaran beasiswa, serta pengambilan beasiswa. Hak akses SISPEMA diberikan untuk mahasiswa aktif, admin bagian program studi, serta admin bagian kemahasiswaan. Dengan terciptanya, dengan hadirnya sistem ini, kami berharap kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Program Studi untuk memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan dalam arti begini, bahwa kalau sistem ini dimanfaatkan tidak sebatas program Kartu Indonesia Pintar, uang kuliah tunggal, tetapi semua kegiatan-kegiatan beasiswa yang ada di Unpam, yang ada dimiliki oleh mahasiswa, entah itu mahasiswa yang kantor, bapaknya kerja di kantor mendapat beasiswa, sampai hal-hal sekecil itu harus terdata di dalam sistem ini. Kenapa? Karena melalui sistem ini kita bisa melihat data secara universitas per bulan, per tahun, bahkan sepanjang masa kita bisa melihat begini loh beasiswa yang ada di Unpam ini. Tujuan utama dalam membuat proyek ini yaitu adalah untuk mempermudah prodi dan admin kemahasiswaan atau lembaga kemahasiswaan dalam pendataan berbagai jenis beasiswa yang ada di Universitas Pamulang, baik itu KT, KIP, Adik, dan Bidik Misi. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Kita beralih pada berita selanjutnya. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang memberikan bimbingan teknis pada bidang pengajaran untuk dosen baru Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo pada 31 Agustus 2021. Bimbingan teknis berlangsung di Kampus 3 Universitas Pamulang, Victor, Kota Tangerang Selatan. Peserta terdiri dari 48 dosen Universitas Pamulang dan 50 dosen Universitas Sutomo. Berikut informasi selengkapnya. Bimbingan teknis dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Clausa Dr. Andes Haji Darsono, dan dibuka oleh Dr. H.E. Durzaman AM MM MSI, selaku Rektor Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo. Aden SSI MPD menyampaikan materi mengenai penyusunan RPS, Kusworo SPD MPD menyampaikan materi mengenai pengembangan bahan ajar berbentuk modul dan cara pengajuan ISBN, Dr. Damai Surya Anggara MPD menyampaikan materi mengenai penyusunan perangkat penilaian, serta Heri Hairudin Eskom Mkom menyampaikan materi mengenai pengenalan pembelajaran online atau e-learning. LP3 mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tujuan dari adanya kegiatan ini adalah membekali para dosen-dosen baru, entah itu di Unsud dan juga di Unpam, mengenai Tridharma perguruan tinggi. Kita ketahui bersama berdasarkan amanat undang-undang bahwa perguruan tinggi wajib melaksanakan Tridharma. Yang pertama pengajaran, kemudian penelitian, dan juga yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini kan acaranya dalam rangka meningkatkan kualifikasi daripada dosen. Tentunya yang saya rasakan setelah mengikuti acara BIMTEK ini ya tentunya banyak pengetahuan baru dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi saya selaku dosen baru untuk melakukan pembelajaran kedepannya di Universitas Sutomo ini. Seperti itu. Karena ini juga untuk meningkatkan kompetensi dari dosen, saya juga jadi lebih tahu bagaimana membuat RPS dan membuat modul atau bahan ajar itu lebih baik lagi. Sebelumnya udah tahu, tapi ini lebih paham lagi dari dari acara hari ini.
Tio Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Widya Dharma Husada menyelenggarakan rapat koordinasi dosen pengampu mata kuliah pada 3 September 2021. Rapat koordinasi berlangsung secara luring di Gedung Stikes Widya Dharma Husada, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Peserta rapat yang hadir diwajibkan menjalankan protokol kesehatan. Berikut informasi selengkapnya. Rapat koordinasi dosen pengampu mata kuliah ini juga menjabarkan terkait tugas para dosen, tridharma perguruan tinggi, penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dr. Safitri Rahayu Mars, selaku penanggung jawab Stikes Widya Dharma Husada menekankan visi dan misi serta mengingatkan peran para dosen terhadap mahasiswa. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Clausa Dr. Andes Haji Darsono, juga menyampaikan rasa bangganya terhadap apa yang telah dicapai oleh Stikes Widya Dharma Husada pada tahun ini karena berhasil mencapai angka 1.000 mahasiswa yang mendaftar. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali dosen agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, kreatif, dan komunikatif, serta selalu berpedoman kepada moral luhur dan profesionalisme. Jumlah pendaftar ada 1.867 dan yang dinyatakan lulus ada 1.500. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk ukuran Stikes karena melampaui dari 1.000, ini lebih banyak dari tahun kemarin. Secara umum penerimaan mahasiswa tahun ajaran baru ini menurun, tetapi alhamdulillah untuk Stikes Widya Dharma Husada justru meningkat. Tanggapan saya, menurut saya acara ini sangat bagus dan penting dan juga wajib untuk dihadiri, diikuti oleh baik bagi kami dari yayasan ataupun dari struktural dan juga bagi dosennya itu sendiri. Harapan ke depan adalah semoga seluruh dosen mampu mengabdikan diri dalam pengembangan dalam tridharma perguruan tinggi, menyelesaikan seluruhnya sehingga kualitas pendidikan kesehatan akan sangat maksimal dan optimal. Tio Sadewo melaporkan dari Stikes Widya Dharma Husada. Pemirsa, informasi akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Pemerintah sudah menetapkan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Selalu terapkan 3M. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan belanja kebutuhan Anda dari rumah. Jika tidak mendesak, jangan keluar rumah. Hindari kontak dengan orang lain. Sayangi diri Anda dan keluarga.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Informasi kali ini datang dari SMK Sasmita Jaya 1 dalam rangka memperingati suasana Tahun Baru Islam. Rohis Al-Khoir Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Sasmita Jaya 1 menyelenggarakan acara Musabakoh Muharram 1443 Hijriah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam. Acara Musabakoh Muharram berlangsung secara daring pada 4 September 2021 dengan agenda perlombaan pidato, tilawah Al-Quran, serta sari tilawah. 11 September 2021 berlangsung secara luring dengan agenda pembagian hadiah pemenang lomba. Berikut informasi selengkapnya. Musabakoh Muharram 1443 Hijriah diselenggarakan oleh Rohis Al-Khoir mengusung tema dengan semangat hijrah. Mari kita jadikan pandemi sebagai momentum perubahan yang lebih baik dalam mewujudkan siswa dan siswi yang lebih sehat, aktif, dan kreatif. Peserta yang mengikuti lomba terdiri dari 8 peserta lomba pidato, 8 peserta lomba tilawah Al-Quran, dan 7 peserta lomba sari tilawah. Acara yang berlangsung secara luring juga dimeriahkan dengan tilawah dan sari tilawah. Sambutan-sambutan marawis dari Rohis Al-Khoir, pengumuman pemenang lomba, ceramah yang dibawakan oleh Ustadz Ridwan Arif SPD, serta door prize. Siswa yang hadir secara luring wajib menjalankan protokol kesehatan dan siswa sudah melakukan vaksinasi. Seluruh siswa dan tamu undangan yang hadir tidak melebihi dari 50 orang. Harapannya adalah kami ingin menciptakan generasi muda Muslim yang lebih baik lagi, yang mempunyai keberanian untuk tampil dan kreativitas yang lebih bagus lagi, sehingga mereka nanti akan diharapkan bisa terjun ke masyarakat dengan mempunyai skill, bakat, dan terlebih lagi adalah memahami Al-Quran dan juga isinya. Demikian mungkin. Harapan diharapkan untuk acara untuk selanjutnya yaitu semoga dengan acara ini menambah wawasan pengalaman untuk kedepannya sehingga bisa nanti lulus sekolah untuk dipergunakan sebagai kebaikan untuk dirinya serta bangsa. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari SMK Sasmita Jaya 1. Kali ini kita beralih pada salah satu prodi di Universitas Pamulang yang berhasil membawa Universitas Pamulang pada ajang lomba tingkat nasional. Program studi Teknik Elektro Universitas Pamulang berhasil membawa Universitas Pamulang pada lomba teknologi tepat guna tingkat nasional. Setelah melewati beberapa tahap seleksi tingkat kota, Universitas Pamulang mewakili Provinsi Banten dari 18 provinsi lain yang lolos hingga tahap final. Presentasi final lomba teknologi tepat guna berlangsung secara daring pada 7 September 2021. Berikut informasi selengkapnya. Perwakilan dari Provinsi Banten melangsungkan presentasi dari Kampus 3 Universitas Pamulang Victor Kota Tangerang Selatan. Juli Kristanto AP Esos MSI dan Amir Mahmud Nasution Esos MM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Provinsi Banten serta perwakilan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan turut hadir di Universitas Pamulang dan menyaksikan presentasi secara langsung. Universitas Pamulang membuat inovasi pembangkit listrik mikrohidro dengan mengandalkan aliran air yang rendah hingga mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk keperluan rumahan. Hal tersebut merupakan inovasi yang didasari dengan wilayah geografis Provinsi Banten dapat diberdayakan beberapa aliran air yang tersedia untuk beberapa wilayah yang belum terjangkau dengan listrik. Inovasi ini juga menawarkan hemat energi serta minim biaya. Tanggapan kita sangat bangga terhadap adik-adik di Unpam yang telah berkreasi menggunakan inovasinya sehingga bisa menciptakan atau mewujudkan alat yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di wilayah kita yang wilayahnya terdiri dari banyak pegunungan pedesaan. Saat ini
belum semuanya terarini listrik, sehingga inovasi mereka bisa memberikan solusi memberikan listrik tanpa tergantung sama PLN, sehingga mereka hasil mereka sangat bermanfaat dengan menggunakan tenaga air dan yang di wilayah kita banyak air-air yang tersedia sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan listrik rumah tangga. Harapan saya juga ingin dari Universitas Pamulang ini bisa sebagai untuk motivator terbagi perguruan yang lain di Banten. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari perguruan yang lain gitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Banten gitu. Ya, diharapkan dari kegiatan teknik elektro yang alhamdulillah sampai tahun ini dari tahun 2017 sebenarnya kita tidak lepas dari juara, ya hanya juaranya mungkin 1, 2, 3 atau apa, tapi untuk tahun 2017, 2018, 2019 kita itu juara tingkat kota, kemudian tingkat provinsi kita juga pernah juara 2, dan untuk tahun 2021 ini adalah tingkat 1 untuk provinsi, sehingga maju ke tingkat nasional. Diharapkan para mahasiswa ini bisa terpicu atau bisa membangkitkan motivasi untuk terus mengembangkan inovasi teknologi di bidang elektronika ataupun listrik, terutama untuk teknik elektro. Bahwa salah satu program lembaga Bisdev dan Inovasi Universitas Pamulang adalah bagaimana mendorong hasil penelitian mahasiswa maupun dosen untuk bisa diterima di dunia industri dan di dunia usaha. Salah satu untuk mendorong itu, maka lembaga mendorong kepada mahasiswa dan dosen untuk mengikuti berbagai kompetisi bisnis. Salah satunya adalah kompetisi inovasi teknologi tepat guna pada hari ini. Harapannya semoga apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untuk Unpam, untuk Kota Tangerang Selatan dan untuk Provinsi Banten. Kemudian kedepannya semoga muncul bibit-bibit baru, inovasi-inovasi baru dari Universitas Pamulang, terutama dari teknik elektro. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi teknik elektro sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama akhiri pandemi dengan vaksinasi, karena kan kita hadapi masa depan sehat, harapan kita semua.